tanahnya masih bertanah apa ya, tanah kuburan ber7 hari masih bisa tuh, biasanya kalau 7 hari mah masih berduka. 14 hari udah mulai ketawa-tawa tuh keluarganya, udah 14, 40 udah nyetel sinetron, udah sonoin baru bagian gue belah mana ya, biasa gitu kalau tinggalin tanah lebar gitu ya gitu, tapi enggak semua tuh. Jadi oleh karenanya ketika kita hidup kan kita mau kontraknya ya, kontrak. Jadi kalau kontraknya udah habis, umur juga begitu Pak. Dari masih umur 15 gagahnya luar biasa, ya kan ya, ganteng, kulit pada kenceng, terus tenaga juga romannya udah gak ada capeknya. Umur 40 udah mulai itu mengendor, ya kan ya. Umur 50 ada aja salah satu anggota tubuh kita tuh yang meninggalkan kita. Pala, rambutnya kadang bikin apa tuh, pada putih, ada yang pada rontok, gigi pada ninggalin kita, nggak permisi lagi, ya kan? Itu harus kita renungi. Belum lagi kalau sakit gigi Pak. Ketika kita sakit, masa Allah ibadah juga gak khusyuk, ya. Sakit gigi doang. Ketika kita sakit, kita ibadah gak khusyuk. Belum lagi kalau berisik, udah peleng-pelengan kita, itu baru sakit gigi tuh. Oleh karena itu begitu banyak nikmat yang Allah berikan, harus kita syukuri dan harus kita realisasikan apa yang Allah ciptakan untuk kehidupan kita dan untuk amal soleh, untuk bernilai ibadah. Ketika kaki kita sehat, gagah, jangan segan-segan dah. Kalau diajak tajia, jangan dibilang jalan duluan dah, gue nyusul. Biasanya kalau udah nyusul mah walau alam biswab gitu, belakangan. Kalau diajak ngaji, jalan duluan, datang udah doa gitu. Ini manfaatin nih kaki, mata ketika kita sehat, memandang Al-Quran, nggak pakai bantuan juga. Biasanya kalau punya bantuan kayak saya ini udah pakai kacamata 4, masih kurang-kurang jelas juga. Itu manfaatin tuh mata itu. Belum lagi ntar udah yang lain, kaki kita nih Pak udah kayak motor sebenarnya anggota tubuh kita, iya kayak motor Jepang. Kalau motor Jepang kalau udah kedita lunas udah break itu, oli padanya bocor, iya kan, udah pada ngebul. Sama kita juga nggak bedanya begitu, asal udah 50 tahun juga kayak Paton itu. Jadi dari tadi itu udah ada tuh apa baik insek baik, memang kaki pada ngeluang, ya Pak nih, itu nggak bisa dibohongin. Kita ngomong kayak apa juga, kalau kata orang beda ngebujuk deh, jadi kita doang loh, gitu kemampuan nggak ada, itu Pak nggak bisa dibohongin, itu umur, itu tadi aja saya ini udah berapa kali ganti kaki nih. Ganti kaki maksudnya nggak pada hilang, geser gitu. Geser. Udah ada kesemutan. Ya saya berharap sih jangan kesemutan doang, apa? Jangan sampai kegajahan. Kalau kegajahan ntar setrukan lagi gitu kan ya. Itu. Jadi kita memang ada expirednya kalau kita usah juga emang. Itu. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Semua ada batas waktunya. Kalau Allah udah mau, nggak siang, nggak malam, nggak muda, nggak tua. Kalau pengen saya makan ya yang tua duluan, kita belakangan gitu. Gitu. Pak Haji singgung dan ngomong gitu. Iya Pak Haji di orang kecil ya semangatnya luar biasa. Itu oleh karena itu tata jawadu harus jadi takwa gitu kan ya. Kata Ustaz saya pulang mungkin itu kalau salah, dendain Ustaz. Saya bukan Ustaz, saya bukan. Hanya kita ngomong kebaikan aja, mudah-mudahan kalau bermanfaat ambil, kalau nggak bermanfaat ya ntar kalau lewat kelima tetap buang gitu. Jadi banyaklah berbekal takwa karena kita akan melaksanakan perjalanan jauh gitu. Jauh juga nggak terhingga. Kalau dari sini ke Purwodadi tahuan berapa kilometer, sekian bisa diantisipasi, bensin berapa liter, uang sekian ya kan, kalau nggak muat di ATM itu ya. Kalau ke sana kita nggak tahu prediksinya ya berapa yang harus kita bawa, sebanyak-banyaknya
Kita kalau pergi mudik aja kalau bawa duit banyak, ujung kita berhenti nggak di dagang kaki lima, ya kan? Rest area juga yang ya VIP itu makanannya, ya kan? Sama cuma kita bawa duit banyak mah kebebasan dikit, itu. Coba kalau kita nggak bawa duit banyak, nggak bawa bekal banyak, belangsa, itu. Apalagi kalau pulang ke sono, kagak balik lagi. Nggak ada dalam sejarah orang pulang nih ke sono balik lagi. Nah, kalau Purwodadi mah, terus ke Pangandaran, pulang lagi kemari, bawanya banyak lagi. Udah gitu, dari sana dibawa banyak, ya kan? Itu. Oleh karena itu, kita ini karena hidup hanya sementara, perasaan kalau gini ya, kalau saya flashback ke belakang, dulu kita ketika masih kecil mau lebaran begini, perasaan lama banget dah puasa, itu kan ya, karena ada harapan beliin baju baru orang tua kita. Tapi sekarang bilang kita yang beliin baju baru buat anak, ya kemarin baru enggak, bukan baru apa disebut sabar, lagi Ramadan lagi baik. Emang kita punya tanggungan, jadi hidup terasa dekat banget waktu. Anak tangan panas, coba kita nggak lebaran dulu, ya lama banget lebaran puasa 30 hari, itu Pak, hidup itu mah seperti itu. Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang abadi di dunia ini. Contohnya begini ya, ini almarhum ini sering cerita sama saya. Aduh, penderita punya duit sekian, pengen ini, pengen itu. Perjuangannya luar biasa Pak almarhum ini. Untuk apa pikiran ke depan itu luar biasa. Makanya dia termasuk orang yang nggak banyak pertimbangan ketika itu yang baik. Kan ada Pak orang kalau itu baik, dampak negatifnya ditimbulin, jadi setengah-setengah, ada jadi gitu. Dia mah ayo kerjain, meskipun modalnya nggak 100%. Itu yang saya salut dari beliau. Itu jemaah yang saya hormati, mumpung kita masih diberikan nikmat umur, sekarang kita masih bebas Pak ya, menghirup udara segar nggak bayar, ya kan ya. Coba kalau orang di rumah sakit itu di ruang ICU dapat duit itu dibayar, ya kan. Kita sekarang meskipun pada pegal-pegal kaki, rasanya kalau udah buka enak aja katanya ya, padahal baru makan es doang, itu emang indah, itu indah. Kalau belum 2 gelas belum, katanya sebenarnya makan kurma 2 butir, 3 gelas harus diajar juga belum full ya. Itulah manusia Pak. Jadi di dunia ini kelihatannya doang enak Pak. Kata yang habis dapat tol kita, enak banget dapat tol duitnya, beli ini beli itu. Kata yang nggak punya tol, soalnya minta sini minta, ribet banget dah. Itu kan ya. Kalau ngeliat si Anu mau enak banget tuh mah, apen pagi-pagi buta udah banyak banget itu yang pada datang. Itu kan ya, yang beli pasir, yang beli semen, terus yang minta dianterin ini itu. Kata si Apen, gila orang tagihan, orang datang, ini datang. Itu kan begitu Pak hidup. Dia tanya doang. Jadi sawang sinawang kata saya gimana? Kalau kata saya mah semar gunung. Tahu semar gunung Pak? Nah, gunung Caplak 3 kalau pagi mau habis hujan cakep banget ya. Kita lihat sini, waduh indah biru, tanya sejuk banget. Kita samperin, ada yang terbakar, ada yang gugur. Begitu Pak kehidupan juga, kelihatannya doang enak. Itu coba lu kerja di gua, bisa nggak? Gitu. Itu pengusaha besar Pak. Saya ngerasain juga Pak. Jadi mencatat kehidupan. Zaman itu tahun 88 tuh, hajinya ngerasain juga. Punya angkot udah juragan juga tadi ya. Tahun 88 itu juragan punya angkot juga. Punya angkot 3. Terus saya ngetem di Cinere. Mungkin yang ngetem yang mobil saya jam 9 malam pulang kemarin dia udah tidur jam 10. Mobil saya 1 bulan pulang jam 12, saya belum tidur. Mikirin, cat mobil dibawa kemana ini? Jangan-jangan gak pakai narik. Itu Pak, kelihatannya doang enak. Jadi kalau bicara enak relatif. Terkadang kita pengennya makan ikan daging, terus ada lauk pauknya dan pasir timbal sempurna, kita sehat, itu enak kata kita. Tapi katanya orang miskin, ikan apa ya, ikan asin itu udah enak aja, karena jarang-jarang ketemu gitu, udah dia sehat.
Oleh karena itu kita katanya kalau urusan dunia itu, kata Pak Ustadz mah jangan liatin ke atas, ya kan ya, ke bawah. Jadi ketika kita mempunyai sepeda motor, bersyukur oh, kita masih punya sepeda motor. Orang lain pakai ontel, gitu kan ya. Kata yang punya ontel, alhamdulillah masih punya ontel. Orang di jalan ngetung, gitu kan ya. Kata yang jalan, alhamdulillah masih punya kaki. Orang didorong-dorong terus, gitu. Kata yang dorong-dorong, alhamdulillah masih ada yang dorong-dorong, gitu kan ya. Kalau kita ke atas terus apa? Enggak ada udahnya, ya. Apalagi duit banyak, bawaannya, itu gagah banget. Itu pusing juga kalau pegang duit, pusingnya hilang. Itu manusiawi, emang dari sonanya begitu. Yang tawa, mau begitu, termasuk saya. Jamaah yang saya hormati, oleh karena itu, marilah kita berintrospeksi diri, termasuk saya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsu ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok dengan siap-siap tuh diri kita masing-masing punya bawaan apa kagak, soalnya gitu kan ya. Kalau nggak punya persiapan itu Pak, dan sekian banyak ayat tuh ada dua yang pernah saya temui, ayat tadi sama sekarang terlaksanakan nih puasa. Ujung-ujungnya kan tujuannya apa? Suruh bertakwa, ya kan ya. Kalau ilmu agama apa, saya bilang gampang banget pemahamannya, gitu kan ya. Kalau takwa itu kan cuma dua kata, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Kalau kita ilmu dunia, kalau ilmu akhirat tuh ngertinya gampang, tapi pelaksanaannya, prakteknya wah ya rumit. Tapi kalau ilmu dunia, nyambung kabel, ini ada orang PLN gini, kabel sini banyak banget, ya cuma dipasang gampang banget, ya kan ya. Itu mesin cuci kabel mungkin tahu tuh, yang saya biasa kabel banyak amat kita nyambungnya bisa itu, ya cuma teori doang, susah dipraktekin gampang. Tapi ilmu agama teorinya gampang, prakteknya susah. Itu karena kenapa? Kalau hal-hal yang kebaikan tak kirikan ada yang kitik-kitikin lain. Ini ngaji aja dari tadi, capek banget terawih, ya kan ya. Ini kalau bukan karena apa ya, ada iman di dalam kita nih. Kalau boleh jujur, kayaknya memang udah badar banget lah, belonjoran ya. Habis terawih 23 rakaat, bersinetron, kan ada iman di dalam kita nih, merasa sepenanggungan, apalagi meninggalin sahabat kita, saudara kita, orang yang peduli. Ya udahlah, kita datangin mulai termasuk Ustaz Duba ini capek-capek banget dari tadi, ada jumlah banyak dia kemari juga itu. Karena kenapa? Dia selalu dekat dengan almarhum, ada iman ya, dia pasti imannya banyak daripada saya gitu. Jadi capek-capek juga kita kemari karena merasa apa ya, ada iman beda kita, jadi masa terpanggil. Kalau boleh jujur Pak, emang habis tarawih 23 rakaat, mungkin dari siang agak makan, ya kan ya. Itu baru makan es doang tadi. Dari sini tuh banyak banget tuh makanan. Itu. Jadi kita merasa sepenanggungan. Hidup ini kan begini Pak. Siapa yang nanam, siapa yang memetik. Kalau menanam kebaikan, ya insya Allah menanam nanti memetiknya kebaikan. Ya almarhumnya Pak sering banget nih menanam kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat dia yang pahalanya selalu mengalir di dalam kubur. Itu buktinya jalanan tuh Pak tuh hot mic. Itu boleh dia apa tuh idenya. Terus podium, belum lagi ini nih pelampang nih, tuh kalau nggak salah tuh terpal belum lama diganti sama dia. Saya nggak tahu tuh duitnya ada aja dia gitu. Itu luar biasa Pak. Itu mudah-mudahan ini merupakan ladang amal bagi beliau yang pahalanya selalu mengalir, yang mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari saya sebagai daripada ngantuk Pak ya, mudah-mudahan kalau ada manfaatnya ambil. Kalau nggak ada bermanfaat ya buang jauh-jauh. Dari saya cukup sekian, yang paling akhir saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memimpin doa nggak adil saya kalau Ustaz Badudin dari jauh-jauh datang, capek dikasih doa.